Hai sahabat penggawa Luwu, di pertemuan kali ini saya akan kembali mengajak Anda berpetualang di Kabupaten Luwu Utara. Tepatnya di wilayah Malangke, Desa Patimang, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat penggawa Luwu, berjumpa lagi bersama saya Sari Maya. Nah, di episode kali ini masih di sekitar Malangke, tepatnya di Desa Patimang. Nah, di sini kita akan mengunjungi salah satu situs sejarah di mana tokoh ini merupakan salah satu orang yang pertama kali mengajarkan Islam di Malangke sendiri. Nah, seperti apa keseruan kita? Yuk. Nah pemirsa, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 500 meter dari gapura di depan sana, nah sekarang kita sudah tiba nih di pemakaman Datu Patiman dan Andi Patiware. Nah seperti apa suasana di dalam? Yuk kita masuk. Setelah masuk ke dalam area kompleks, Anda pertama kali akan menemukan sebuah baruga yang terdapat di sisi kiri. Baruga ini digunakan sebagai tempat pertemuan untuk acara penting. Namun, dahulu baruga ini merupakan tempat bertemunya dua orang bersaudara yang akan menjadi raja. Mereka dipertemukan untuk menguji siapa di antara mereka yang layak menjadi raja. Baruga ini pula mempunyai 3 pintu, di mana 2 pintu diantaranya menjadi jalan masuk dua orang bersaudara itu. Sementara pintu ketiga atau bagian tengah adalah jalan masuk juru damai antara dua orang bersaudara yang akan uji kesaktian menjadi raja. Hingga pada akhirnya sang kakak mengalah dan berikan tahta pada adiknya. Nah pemirsa, di kompleks makam ini juga terdapat baruga, di mana baruga ini merupakan tempat pertemuan untuk berbagai kegiatan seperti kegiatan kedatuan ataupun juga kegiatan agama. Nah di baruga ini sendiri terdapat 3 pintu masuk, yaitu di depan saya sendiri dan juga ada di sisi kanan dan sisi kiri. Dari sini saya akan membawa Anda untuk melihat makam dari Datu Patimang atau yang dikenal dengan nama Datuk Sulaiman. Dalam kompleks makam Datuk Sulaiman terdapat bangunan kecil menyerupai rumah. Nah pemirsa, setelah kita tadi berjalan-jalan di sekitar area dari makam ini, nah saat lagi nih kita akan mengunjungi makam dari Datuk Sulaiman atau Datuk Patimang. Nah seperti apa keseruannya? Jangan kemana-mana ya. Di dalamnya merupakan tempat disemayamkan Datuk Sulaiman ketika meninggal dunia. Di dalamnya identik dengan kain warna kuning dan merah di setiap sisi.
Makam ini kerap dikunjungi sebagai tempat untuk berziarah, di mana diketahui Datuk Sulaiman adalah sosok yang pertama kali bawa ajaran Islam di Tanah Luwu. Pada bagian langit-langit terdapat kain yang bertuliskan lafaz Allah dan tulisan Arab di dinding. Nah, pemirsa, seperti inilah makam dari Datuk Sulaiman atau Datuk Patiman, di mana Datuk Sulaiman ini merupakan salah satu tokoh yang membawa keselamatan bagi umat manusia. Setelah mengeksplor kompleks makam Datuk Sulaiman yang merupakan tokoh yang mengajarkan Islam di Tanah Luwu, kini saya akan mengajak Anda untuk berkunjung di struktur cagar budaya makam Andi Patiwara. Eits, tapi sebelum mengulik lebih dalam tentang Andi Patiwara, simak dulu ulasan perjalanan Datuk Sulaiman di Tanah Luwu. Kalau Datuk Sulaiman yang pertama kan utusan dari Aceh, ya namanya saja Datuk, ya, dari Aceh tiga serangkai, Datuk di Pandan, Datuk di Biro, kemudian Datuk di Butu, Datuk Sulaiman. Nah, Datuk Sulaiman terus ke Malangke. Jadi yang dua ini tinggal di Bulukumba dan di Makassar. Tapi dia belum menyebarkan agama, belum ada orang menerima agama. Sebab yang tertinggi kedudukannya adalah Luwu. Ya. Sombari gua tidak mau menerima ajaran baru, kemudian juga yang ada di Bulukumba, kalau Luwu tidak menerima, karena kerajaan di Sulawesi Selatan yang terbesar adalah Luwu. Itu harus kita percaya semuanya, bahwa Luwu adalah kerajaan yang pertama yang terbesar. Nah, di sini juga banyak orang salah paham. Baru sekarang keturunannya banyak menuntut hak-hak kedatuan. Saya bilang baca dulu sejarah. Ketika Andi Jema pulang dari Istana Bogor, dia berdiri di tangga istana, dia berbicara bahwa kerajaan Luwu sekarang sama dengan singa yang tidak bergigi. Singa tapi tidak punya gigi. Semua kekayaan dan kekuasaan diserahkan kepada pemerintah. Jadi tidak ada lagi budaknya, tidak ada apanya. Semuanya diserahkan kepada pemerintah. Dan pemerintah berkewajiban melindungi dan menghidupi kerajaan. Tetap ada ratu, tapi tidak punya kekuasaan. Nah, sekarang kalau ratu mau bikin acara, maka pemerintah yang biayai. Nah, itu salah pahamnya sekarang banyak. Kalau yang makam di Patiman itu kan, apakah memang benar makam dari Datuk Sulaiman atau seperti apa? Yang meninggal situ jadi ketika sudah agama yang dibawa di Patiman ini diterima, 1 tahun kemudian dia berangkat ke Goa bersama-sama, baru Islamkan juga. Jadi beda-beda 1 tahun itu, Goa dengan Luwu, kemudian Goa dengan Bone dan shopping apa segala. Nah, biasanya di daerah makam situ Pak, biasa ada istilahnya orang di Patiman itu mak gawe. Apakah ada kaitannya dengan itu? Di Patiman punya hamba, ya. Terus terang, kalau Datu datang di Patiman, maka yang diberikan hadiah adalah orang hadiahnya Datu, Bakti Buddha. Tapi kalau Datu datang di Tanah Pau, Tanah Pancai, Tanah Patunduk, maka Datu harus menyumbangkan emas. Sebaliknya. Karena sesungguhnya seandainya boleh 2 raja, maka raja yang tertua adalah Petawang. Tetapi tidak boleh 2 raja dan dia punya
kebijaksanaan yang tinggi terhadap orang banyak, maka dia menerima jabatan Patu Ingin Nawar Dimpo namanya. Jadi ada istilah berikutnya setelah dia terima itu, kalau Datu mau masuk nanti di Tanah Pao, polo pak, polo pani, polo jarum tertungrai. Artinya Datu mau simpan di luar, baru masuk saudara yang datang. Nah, pemirsa masih di kompleks yang sama. Nah, sekarang setelah dari makam Datuk Sulaiman, sekarang kita sudah berada di Cagar Budaya Makam Andi Patiwara. Nah, seperti apa keseruan kita? Terus ikutin saya. Masih satu lokasi dengan makam Datuk Sulaiman, namun makam Andi Patiwara ini terpisah dari Datuk Patimang. Lokasinya pun terpelihara dengan sangat baik, serta sangat bersih meski sudah ribuan tahun lamanya. Di sini pula terdapat sebuah bangunan yang menyerupai rumah, tapi berbeda dengan struktur makam Datuk Sulaiman. Di sini tak ada dinding yang mengelilingi bangunan tersebut. Bentuk bangunannya pun sudah terlihat modern, terlihat dari bahan yang digunakan. Namun hal yang tak bisa dirubah adalah makam dari Andi Patiwara, di mana terdapat batu yang mengelilingi makam tersebut dan disertai anak tangga untuk masuk ke dalam. Jenis batu yang digunakan juga berbeda dari makam lain pada umumnya. Batu ini tersusun dengan rapi menyerupai persegi panjang, sementara di bagian tengah adalah makam dari Andi Patiwara. Makam ini pula dibuka untuk umum jika Anda ingin berziarah, tapi harus tetap patuh dengan aturan yang ada. Termasuk tidak boleh mengambil dan memiliki batu yang ada di dalamnya. Sementara pria yang ada di dalam merupakan orang yang dituakan dan bisa dikatakan sebagai petugas di lokasi ini. Jika Anda bertanya apa yang sedang dilakukan, maka itu adalah bentuk penghormatan kepada mendiang Andi Patiwara. Beliau berziarah sekaligus berdoa untuk tokoh yang sangat dihormati masyarakat sejak masih hidup, bahkan hingga dikuburkan di tempat ini. Oh ya pemirsa, makam ini juga memiliki aroma khusus, di mana terdapat potongan daun serta minyak yang dioleskan di batu nisan. Nah pemirsa, seperti inilah makam dari dua sosok yang paling berpengaruh di Malangke, tepatnya di Desa Patimang. Nah seperti apa perjalanannya? Jangan kemana-mana ya, karena sebentar lagi kita akan wawancara dengan pengelola dari makam Datuk Patimang atau Andi Patiwara. Nah, pemirsa masih di sekitaran area pemakaman Datuk Patimang atau Andi Patiwara. Nah, jangan kemana-mana karena saat lagi atau sebentar lagi kita akan wawancara dengan pengelola dari makam tersebut. Bisa dijelaskan sedikit Pak tentang Andi Patiwara? Andi Patiwara itu arti daripada pati itu adalah kuasa, wara adalah wani malempu,
sehingga mendapatkan nama itu sangat luar biasa, memang perjuangan baru mendapatkan nama itu. Akhirnya dia ketika dia melanjut setelah mulai pulang dari pengembaraannya pada waktu itu, baru dia mendapatkan nama Patiwara. Untuk ini sendiri meninggalnya kapan, Pak? Kalau meninggalnya setahu saya kita tidak ada yang mengetahui bahwa dia meninggal. Tidak ada, karena makan sudah jadi baru dia menghilang dia. Ini Pak, dari struktur bangunan yang ada di sini, itu batuannya memang didatangkan dari mana? Apakah memang ada di sini atau memang dari luar? Kalau batunya, kalau setahu saya ini batunya memang sudah jadi baru dia menghilang. Ada versi mengatakan dari orang tua kemarin, nenek, bahwa itu terbuat dari tanah liat campur dengan putih telur, air putih. Ya. Putih telur. Iya, telur. Jadi sekilas mirip dengan proses pembangunan Masjid Jami. Kalau Masjid Jami dia lah yang membangunnya. Beliau yang membangunnya. Sama jenisnya dengan Candi Borobudur. Sama jenisnya dengan Benteng Rotterdam. Ini beliau. Sama motifnya. Ini namanya batu cadas. Batu cadas ya. Jadi beliau dari Patimang ke Palopo itu membangun Masjid Jami, Pak ya? Ya, ketika Islam besar pada waktu itu. Islam sudah menyebarkan Islam sudah besar pada waktu itu, terbangun Masjid Jami. Kalau di Baruga sendiri Pak, sedikit saja yang Baruga yang punya 3 pintu. Baruga itu ya Baruga namanya, kalau orang Jawa pendopo, ya tempat ya perkumpulan ya, membuat keputusan seperti itu. Kenapa harus ada 3 pintunya, Pak? Itu bersimbol kepada sejarah bahwa ketika orang bersaudara tadinya diputuskan pada waktu itu bahwa dialah yang selaku raja pada waktu itu. Ternyata 2 bersaudara waktu itu mau dipertaruhkan, dikasih baku tarung. Jadi ada yang satu naik dari samping kiri kanan masing-masing begitu, seperti itu. Ini ada salah satu Pak, ini kalau bisa dijawab juga sih. Ini biasanya kalau saya masuk ada istilah adat atau budaya mak gawe. Mak gawe. Gawe itu kalau orang dulu mengatakan mak gawe dihubungkan kepada agama. Mak gawe itu artinya siara juga. Kalau mak seperti itu dengan adatnya yang diturunkan dengan secara ritual. Nah pemirsa, seperti itulah tadi kisah dari kedua sosok yang paling berpengaruh di Patimang, khususnya di Malangke. Nah dari bincang-bincang tadi dengan beliau atau dengan pengelolanya, maka kedua nama tersebut juga memiliki arti. Nah, bincang-bincang juga tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Sarimaya dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.